Halo semua, pada segmen kali ini saya Teguh Waskita Wicaksana akan membahas mengenai Lin Canvas, perusahaan tempat saya bekerja di PT Adi Komuter Property Tbk. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan dahulu overview perusahaan. PT Adi Komuter Property Tbk merupakan pengembang hunian berbasis transportasi pertama atau Transit Oriented Development atau biasa yang disingkat TOD, yang awalnya perusahaan ini merupakan salah satu departemen di PT Adikarya Persero Tbk yang merupakan perusahaan BUMN, di mana sewaktu berjalannya pembangunan LRT Jabodebek, PT Adikarya merasa perlu untuk menciptakan hunian yang terintegrasi dengan LRT Jabodebek untuk menjawab permasalahan mobilitas perkotaan. Lalu kemudian pada tahun 2018 PT Adi Komuter Property resmi menjadi anak usaha baru PT Adikarya dan telah menjadi perusahaan go public. PT Adi Komuter Property atau yang biasa disingkat PT ADCP memiliki beberapa unit usaha, yaitu sebagai pengembang properti, hospitality, dan supporting komersial. Saat ini PT ADCP sedang mengembangkan 12 kawasan dengan 13 proyek. Demikian sekilas mengenai perusahaan kami. Lin Canvas adalah sebuah alat atau kerangka kerja visual yang digunakan untuk memetakan model bisnis startup atau usaha baru secara cepat dan ringkas. Blok di dalam Lin Canvas mencakup problem atau masalah, customer segment atau segmen pelanggan, unique value propositions atau UVP, solution atau solusi, channels, revenue stream, cost structure, key metrics, dan unfair advantage. Tujuan Lin Canvas adalah untuk membantu validasi ide bisnis cepat, menyusun strategi awal secara ringkas, mengurangi resiko kegagalan, meningkatkan kolaborasi tim, dan membantu pitching pada investor. Berikut merupakan sumber bisnis model Canvas PT Adi Komuter Property Tbk. Kami menemukan problem yang kami masukkan di dalam Lin Canvas. Ada dua problem utama, yaitu problem customer segment dan key partnership. Yang awal, customer segment, bahwa konsep yang ditawarkan untuk segmen middle saat ini belum sesuai dengan kemampuan pasar yang beragam, di mana dinamika keadaan ekonomi dalam negeri saat ini tidak stabil, yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat yang semula pada segmen sesuai dengan yang kita rencanakan, yaitu kelas middle to middle low, menurun ke low segment. Hal ini sangat berdampak pada penurunan penjualan hunian, khususnya apartemen. Awareness juga kami rasakan melalui polling yang kami sampaikan pada customer dan pada masyarakat pada umumnya, bahwa konsep hunian TOD juga masih belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Kemudian problem yang kedua, partnership. Karena adanya ketidakpastian di semua sektor yang direncanakan akibat regulasi pemerintah saat ini, ditambah juga dengan mitra investor yang terbatas dalam permodalan, sangat mempengaruhi penyelesaian pembangunan untuk bisa diserah terimakan pada customer. Selain itu, mitra bank juga sedang menaikkan suku bunga kredit kepemilikan apartemen atau landed yang berdampak menurunnya daya beli masyarakat. Untuk existing alternatives, seperti yang dapat kita lihat bahwa adanya pengembang lain yang menawarkan pendekatan dengan konsep hunian dengan harga yang murah dan skema pembayaran yang disesuaikan dengan daya beli dan kebutuhan customer saat ini. Baik, kita masuk ke dalam customer segment, di mana segmen utama kami adalah masyarakat urban dan komuter, baik individu maupun keluarga, di kelas middle sampai dengan middle low yang bekerja dan beraktivitas di wilayah Jabodebek yang membutuhkan akses mudah ke transportasi publik, yaitu LRT, KRL, dan BRT. Sedangkan early adopters, yaitu masyarakat dari urban di area Jabodetabek, kemudian investor properti
Mereka mencari nilai tambah dari properti dengan potensi kenaikan nilai capital gain yang cukup tinggi karena lokasi premium dan konsep TOD. Kemudian berikutnya adalah institusi, perusahaan yang berisi perusahaan lain yang membutuhkan hunian karyawan yang dekat dengan area kerja TOD. Kemudian juga ada penyewa komersial, di mana perusahaan atau pelaku usaha yang membutuhkan ruang usaha di area komersial yang terintegrasi dengan kawasan hunian dan transportasi massal. Kemudian setelah kita melihat problems, di mana kami mempunyai 2 problems, yaitu customer segment dan key partnership, di mana di dalamnya juga ada existing alternatives berupa pengembang lain yang mengembangkan hunian, maka perusahaan harus mempunyai solusi akan permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu yang pertama, menawarkan skema pembayaran yang lebih terjangkau dan konsep yang menarik kepada customer, berupa cara bayar panjang atau soft cash panjang, atau libur bayar dengan waktu tertentu, dan promo furnish. Yang kedua, perusahaan membangun kemitraan dengan berbagai pihak, yaitu pemerintah, bank-bank, dan investor. Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada customer apabila ingin membeli hunian TOD, yaitu dengan adanya subsidi dari pemerintah, promo bunga yang rendah bersama dengan bank, dan mungkin juga akan melibatkan investor. Kemudian berikutnya, dengan adanya kerjasama pendanaan oleh mitra investor dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan kawasan dan mendeliver produk tepat waktu kepada customer. Kemudian solusi yang ketiga, menstrukturisasi pembiayaan dan mengevaluasi prioritas proyek yang akan dikembangkan dan diselesaikan. Hal ini untuk dapat memastikan kepada customer bahwa kita dapat mendeliver tepat waktu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, perusahaan akan mengadakan kampanye dan promosi untuk memperkenalkan hunian TOD yang efisien waktu dan biaya, serta mengurangi dampak polusi perkotaan dengan melibatkan pemerintah, mitra perusahaan transportasi, dan media sosial. Berikutnya, saya akan jelaskan mengenai channel, di mana channel ini akan sangat berkontribusi dalam poin di dalam solution yang tadi saya sampaikan. Dapat saya sampaikan channel ada 2, yaitu channel langsung maupun channel tak langsung. Di dalam channel langsung terdiri dari sales in-house, yaitu sales bukan hanya sales tapi sebagai mitra konsultan investasi bagi customer untuk menawarkan properti TOD sebagai investasi yang unik dan menarik. Kemudian yang kedua, media digital, memaksimalkan media digital, marketplace, media sosial, virtual tour, SEO, dan SEM. Kemudian kami juga akan mengadakan pameran dan open table sehingga masyarakat urban dapat mengenal kami lebih baik dengan konsep yang kami tawarkan. Kemudian yang kedua, tak langsung, yaitu channel yang mengajak mitra, yaitu agent properti ternama sebagai mitra strategis dalam menawarkan produk hunian TOD. Untuk mendukung solusi yang telah saya sampaikan tadi, di dalam channel base ini sangat penting untuk meng-highlight beberapa fase, di mana yang pertama adalah awareness, yang kedua adalah evaluations, yang ketiga sales after sales. Mengapa saya sampaikan 3 hal tersebut? Karena yang pertama, pada channel awareness kami akan lebih masif memberikan awareness pada publik, di mana kami akan berkolaborasi dengan mitra perusahaan publik transportasi, dalam hal ini PT KAI dan PT PBD, mitra kami, dengan mengadakan acara talk show, pameran bersama untuk mengedukasi penggunaan publik transportasi dalam mengurangi polusi akibat penggunaan
kendaraan pribadi sekaligus memperkenalkan konsep hunian TOD yang dikembangkan oleh kami, yang kami beri nama LRT City. Yang kedua, kami akan bekerja sama dengan platform, marketplace, dan bank mitra pastinya untuk memperkenalkan brand kami sebagai hunian dan gaya hidup urban sekaligus investasi masa yang akan datang. Kemudian berikutnya, channel base. Di sisi evaluationsnya, kami akan membantu customer untuk site visit dan mengajak journey mulai dari menikmati publik transportasi, dalam hal ini LRT, sampai menuju ke hunian LRT City. Customer akan merasakan kemudahan dan akan memberikan feedback yang dibutuhkan perusahaan untuk meningkatkan layanan yang lebih baik. Dan pastinya, secara awareness akan tersampaikan kepada publik, terutama masyarakat urban perkotaan. Berikutnya dalam channel base adalah purchase. Kami akan memberikan layanan pembelian dengan kemudahan cara bayar yang disesuaikan dengan kemampuan customer, yaitu dengan soft cash panjang atau libur bayar dengan waktu tertentu, dan promo-promo tambahan apabila dibeli secara hard cash. Kemudian yang berikutnya, kami akan berkolaborasi dengan mitra bank dengan promo-promo tertentu untuk menawarkan bunga rendah pastinya kepada customer yang akan membeli dengan cara cicil kredit. Channel base yang kami anggap penting di dalam after sales, yaitu kami akan memberikan layanan dan service maintenance cepat, tanggap. Kemudian kami akan membuat komunitas penghuni yang pastinya ini akan berdampak sangat baik, yang kami namai dengan LRTizen. Ini akan memberikan awareness pada masyarakat urban bahwa komunitas penghuni di dalam LRT City ini merupakan komunitas penghuni yang sudah merasakan bagaimana kemudahan public transportasi terintegrasi dengan hunian. Kemudian untuk program royalitasnya sendiri, kami akan memberikan kartu member customer setia yang dinamakan LRTizen Card dan memberikan akses eksklusif baik pembelian dan fasilitas ke semua hunian LRT City. Dari solusi yang telah saya sampaikan tadi, dari key metrics, pastinya pertama akan terjadi peningkatan penjualan unit sebesar 30% di tahun 2025. Kemudian yang kedua, terjadi peningkatan awareness terhadap konsep pengembangan TOD sebesar 45%. Kemudian adanya progres dari setiap proyek selesai minimal 80% di akhir tahun 2025 ini. Kemudian kami akan menjelaskan cost structure. Dari solusi dan key metrics tersebut, pastinya cost structure juga akan mendukung untuk terciptanya solusi yang kemudian akan dilihat dalam key metrics, di mana di dalam cost structure yang pertama pastinya akan selektif dalam pengadaan aset lahan yang berhubungan dengan public transportasi dan masih dalam radius transit oriented development atau TOD. Yang kedua, efisiensi terhadap pengembangan lahan mandiri dan selektif dalam prioritas penyelesaian proyek. Yang ketiga, efektif dan efisien dalam penggunaan biaya marketing dan promosi. Unique value proposition kami adalah hunian yang terintegrasi dengan public transportasi atau transit oriented development atau biasa yang disingkat TOD sebagai investasi yang memberikan diferensiasi hunian yang unik yang sangat dibutuhkan masyarakat urban perkotaan. Untuk unfair advantage, kami memiliki area yang terintegrasi dengan transportasi publik, dalam hal ini LRT khususnya, dan yang lain seperti BRT dan KRL. Kemudian yang kedua, kami memiliki kemitraan dengan operator publik transportasi, yaitu PT KAI dan PT PPD, dalam mengembangkan kawasan-kawasan yang terintegrasi dengan publik transportasi. Yang ketiga, kami juga memiliki kemitraan dengan pemerintah, yang pastinya karena kami merupakan perusahaan BUMN. Untuk high level konsep, kami adalah pengembang hunian
yang terintegrasi dengan public transportasi atau 0 km dengan public transportasi atau yang biasa disingkat dengan TOD atau Transit Oriented Development di area Jabodetabek. Yang terakhir untuk revenue stream yaitu penjualan unit apartemen, landed house, dan area komersial yang sesuai dengan project priority. Yang kedua, mengoptimalkan pendapatan lain dari usaha perhotelan di wilayah Jakarta, Semarang, dan Medan. Yang ketiga, memaksimalkan pendapatan dari servis persewaan unit apartemen yang sudah diserah terimakan dan bekerja sama dengan customer ataupun yang belum terjual, dan area komersial yang kami miliki yang belum kami kembangkan atau kami bangun. Demikian yang sudah saya sampaikan di Canvas. Terima kasih atas perhatiannya. Salam entrepreneur.